warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan inspiratifku yang hebat-hebat. Kali ini Amrul Majid Rambut Putih Official ya menemui kawan-kawan inspiratif berkaitan dengan bagaimana supaya BUMDes itu bisa menjalankan fungsinya sebagai salah satu lembaga perekonomian di tingkat desa. Pada video part pertama kita mengidentifikasi ada 4 poin penting yang menjadi kendala kenapa kemudian BUMDes tersebut kemudian tidak berdaya. Yang pertama adalah mengenai kepengurusan, yang kedua mengenai analisis jenis usaha, kemudian yang ketiga berkaitan dengan penyertaan modal, dan yang keempat berkaitan dengan pelaporan dan pengawasan. Baiklah, kita coba ulas satu persatu terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi BUMDes hari ini dan mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi lagi. Yang pertama berkaitan dengan kepengurusan. Berkaitan dengan pengurusan ini yang perlu kita review awal adalah yang pertama adalah terkait dengan mekanisme perekrutan pengurus. Mekanisme perekrutan pengurus ada 2. Yang pertama adalah voting langsung melalui forum musyawarah desa. Yang kedua adalah melalui tahapan seleksi. Ya. Untuk voting secara langsung sangat disarankan jika kawan-kawan desa menggunakan alternatif pertama tadi voting secara langsung lewat forum musyawarah desa. Sangat disarankan sebelum pelaksanaan kegiatan musyawarah desa itu perlu dilakukan pertemuan-pertemuan kecil dalam rangka untuk melakukan identifikasi calon pengurus yang potensial untuk dibawa ke forum BUMDes untuk dipilih secara langsung. Jadi kewenangan ini sesuai dengan regulasi, kewenangan ini juga dibebankan kepada pemerintah desa, kemudian kepada BPD, kepada para tokoh atau masyarakat secara umum bisa mengajukan calon-calon yang mumpuni. Dengan catatan bahwa calon tadi minimal ya dia diterima oleh seluruh halayak dan belum pernah melakukan kegiatan yang kemudian itu bisa mengecewakan masyarakat. Saya kira 2 hal ini menjadi penting. Nanti kemudian persyaratan-persyaratan lain itu secara umum nanti disampaikan pada saat forum musyawarah desa. Tapi minimal sebelum kita masuk ke forum musyawarah desa itu perlu dilakukan screening awal oleh BPD, oleh pemerintah desa dan oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi lebih awal nama calon. Sehingga pada saat musyawarah desa nama itu sudah ada, forum tinggal memilih secara langsung calon yang sudah diajukan tadi. Kemudian yang kedua, jika melalui tahapan seleksi. Jika melalui tahapan seleksi ini maka pemerintah desa akan membentuk panitia seleksi. Panitia seleksi akan membuka pendaftaran, membuka ruang kepada masyarakat untuk mendaftar sebagai pengurus BUMDes. Dan melalui tahapan seleksi ini ada 2 tahapan yang dilewati. Yang pertama uji kompetensi dan uji publik. Uji kompetensi itu terdiri dari tes tertulis, kemudian tes wawancara, kemudian tes pengoperasian komputer, dan yang terakhir adalah tes pengisian pembukuan sederhana. Ini uji kompetensi. Dan dari 4 ujian tadi kemudian ini akan diperkalikan dengan nilai bobot. Begitu pula dengan namanya uji publik. Uji publik ada 2 tahapan. Yang pertama, penyampaian visi-visi oleh pengurus BUMDes di hadapan forum musyawarah desa. Kemudian ini ada poin bobotnya juga. Selanjutnya dilakukan voting dan hasil voting tadi itu ada poin bobotnya juga. Dari 3 tahapan tadi kemudian ini pembobotannya dijumlah, maka yang memiliki nilai tertinggi dia akan berpotensi untuk menduduki jabatan direktur, sekretaris bendahara atau sebaliknya misalnya direktur, bendahara atau sekretaris. Itu berkaitan dengan kepengurusan. Kemudian yang berikutnya lagi berkaitan dengan gaji. Ya. Dengan terbitnya PP nomor 11 tahun 2021 dan Permendes 3 2021 itu pengurus BUMDes diwajibkan harus sudah memiliki gaji. Nah, berarti jawaban berkaitan dengan bahwa tidak efektif dan maksimalnya kinerja dari pengurus BUMDes belum ada gaji, maka di regulasi yang terbaru ini sudah mewajibkan kita di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus sudah disebutkan nilai gaji dari pengelola BUMDes, termasuk pengawas dan penasehat. Ini menjawab terkait dengan persoalan yang pada video part 1. Kemudian berikutnya berkaitan dengan ada kecenderungan kepala desa yang bukan incumbent yang terpilih itu mengganti pengurus BUMDes. Nah, dengan adanya sertifikat badan hukum yang berkaitan dengan BUMDes tadi, ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga dan peraturan desa, kemudian mengajukan sertifikat badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM, maka tidak serta-merta kemudian kepala desa yang terpilih mengganti pengurus BUMDes. Sehingga kemudian aman ini kepengurusan BUMDes, tidak lagi terombang-ambing seperti yang kita sampaikan pada video part 1. Itu mengenai tahapan. Saya kira dengan tahapan-tahapan seperti ini kemudian ini akan memberikan keyakinan pada kita semua bahwa kita akan bisa mendapatkan pengurus yang mumpuni. Kemudian yang kedua berkaitan dengan analisa jenis usaha. Analisa jenis usaha ini pada saat misalnya di forum Musdes kita sudah menyepakati bahwa jenis kegiatan apa yang akan dikembangkan oleh BUMDes, maka untuk mendetailkan jenis usaha tadi itu jangan dibuka ruang hanya untuk 3 orang pengurus BUMDes yang akan memikirkan. Tapi kita harus melakukan bentuk kelompok-kelompok kecil lagi
untuk menindaklanjuti kira-kira seperti apa detail pelaksanaan dari jenis usaha yang sudah disepakati lewat forum musyawarah desa tadi. Semisal begini, misalnya di forum musyawarah desa disepakati bahwa salah satu jenis usaha yang akan dikembangkan BUMDes bertindak sebagai distributor sembako bagi sejumlah kios yang ada di desa. Nah, kalau ini dilakukan, maka tidak bisa kemudian kita serahkan strategi atau cara teknis untuk melakukan peran BUMDes sebagai distributor tadi. Tapi kita harus perankan diri bahwa kita lakukan pertemuan-pertemuan, mengundang yang memiliki kios, mengundang pihak-pihak produsen yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, kemudian kita berdiskusi. Sehingga peran BUMDes sebagai distributor kemudian itu akan diamini oleh banyak pihak yang telah melakukan kegiatan ekonomi di tingkat desa. Ya, ini kita harus lakukan seperti itu. Sehingga kesimpulan dari diskusi kelompok-kelompok kecil tadi ini akan menuju pada penyusunan program kerja bagi pengurus BUMDes. Nah, kalau ini sudah dilakukan, berarti pengurus BUMDes tinggal melaksanakan kesimpulan forum. Tidak perlu lagi berpikir bagaimana strateginya, bagaimana mengumpul orang. Karena ini kita sudah setting bahwa tahapan untuk mendetailkan jenis kegiatan usaha itu harus ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan kecil untuk mendapatkan seperti apa strategi real dan langkah detail yang harus dilakukan dalam rangka untuk mencapai kesuksesan dalam menghandle kegiatan jenis usaha tadi oleh BUMDes. Kemudian berikutnya mengenai penyertaan modal, sangat diharapkan dan sangat disarankan kawan-kawan pemerintah desa pada saat melakukan penyertaan modal BUMDes, basisnya adalah berdasarkan analisa jenis usaha yang sudah disepakati oleh pengurus BUMDes lebih awal. Jangan dikurangi, kalau dilebihkan silakan. Karena kalau dikurangi itu akan mengganggu penjadwalan aset, penjadwalan hasil, dan penjadwalan keuntungan yang akan diprediksi oleh pengurus BUMDes. Nah, itu mengenai penyertaan modal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pelaporan dan pengawasan. Ini pelaporan penting. Kenapa pelaporan tadi penting? Karena dengan pelaporan ini kemudian pengawas, penasihat, dan BPD bisa memantau kinerja kegiatan BUMDes dalam rangka mengawal pengembangan kegiatan usaha. Ya, kenapa ini penting tadi? Dari pelaporan kemudian kita bisa membaca, oh loh, kok kenapa uang ini masih banyak tertinggal di rekening misalnya. Di sisi lain, ada kegiatan yang prospek untuk dikembangkan, tapi suntikan dana untuk pengembangan kegiatan tadi masih minim. Nah, hal-hal seperti ini kemudian bisa terdeteksi secara dini. Nah, kalau ini kemudian kita lakukan terkait dengan pelaporan ini tadi, sehingga harapan kita bahwa pengembangan kegiatan di BUMDes itu akan semakin lebih meningkat. Kemudian berikutnya pengawasan. Peran dari pengawas, peran dari BPD untuk melakukan pengawasan secara rutin terkait dengan kinerja pengurus BUMDes dan kinerja kegiatan usaha BUMDes ini sangat penting. Ya, kenapa ini penting kemudian? Sehingga ada hal-hal yang sekecil apapun itu bisa terdeteksi lebih awal. Ya, karena yang namanya pengolahan keuangan ini, ya ini tidak segampang membalikan telapak tangan. Ya, banyak giurannya, ya banyak hal yang menghambat sehingga kemudian apa yang sudah disepakati, apa yang sudah dijalankan bisa saja berubah. Karena dia merasa tidak diawasi. Oleh karena itu kemudian pengawasan ini perlu dirutinkan, perlu dijalankan. Kalau misalnya ada hal-hal yang unik, maka BPD selaku mitra pemerintah desa bisa menjadwalkan pelaksanaan musdes khusus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan. Ya, ini berkaitan dengan peran-peran pengawasan. Ya, harapan kita bahwa dengan 4 item tadi kita jalankan, ya ini mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik kegiatan BUMDes kita. Demikian kawan-kawan inspiratif, mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.